Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali untuk kita belajar bersama materi kita tentang teknik informatika ataupun kalau di mapel kita yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Pada sesi kali ini, kami ingin membahas materi TIK untuk kelas 7. Materi yang ada di kelas 7 ini terkait dengan bab 1, yaitu tentang teknik komputer. Di teknik komputer ini kita akan mempelajari tentang keperluan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Apalagi di masa sekarang ini, masa pandemi, kita sangat membutuhkan hal-hal semacam ini. Komputer bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara manual, dapat diselesaikan dengan cepat. Salah satunya yaitu pembuatan laporan yang tertulis dengan tangan biasanya dapat diselesaikan dengan cara diketik manual dan lebih cepat kalau kita diketik di komputer. Sehingga kita bisa lebih mudah mengedit tampilan-tampilan yang diperlukan sampai dengan mengubah atau menghapus. Ini sangat membantu sekali dalam kita mengelola pekerjaan sehari-hari dari manual menjadi komputerisasi. Yang berikutnya, komputer ini terdiri dari 3 komponen utama yang harus ada agar kita bisa bekerja, menyelesaikan pekerjaan kita sehari-hari. Berikutnya, komponen yang harus ada itu meliputi ada perangkat keras atau disebut biasanya dengan hardware. Yang kedua yaitu ada perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga ini pemakai komputer atau istilahnya brainware. Nah, ketiga komponen ini harus saling terintegrasi agar bisa digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sehingga ketiga komponen tersebut saling terhubung dan membentuk kesatuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, untuk hardware tidak dapat digunakan apabila tidak ada software. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada software, tidak ada hardware, tentu tidak bisa berfungsi alat tadi. Nah, keduanya saling terkait atau saling membutuhkan. Sehingga kedua komponen tersebut juga tidak berfungsi ketika tidak ada pemakai yang mengoperasikannya, yaitu user atau pengguna. Masing-masing dari komponen tersebut juga mempunyai komponen lagi di dalamnya. Apakah Anda tahu komponen dari perangkat keras? Nah, tentunya semua siswa sudah pernah mendengar beberapa peralatan yang terkait dengan komputer. Nah, pada materi bab ini, kita akan belajar membahas tentang perangkat komputer. Tadi sudah Pak Edi jelaskan, untuk perangkat komputer ini terdiri dari 3 komponen utama. Ada hardware, software, dan brainware, atau perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau pemakai komputer. Selanjutnya, agar kalian dapat mengenal lebih dalam komponen perangkat keras pada komputer, nah pada bab 1 ini akan kita bahas lebih detailnya apa saja perangkat keras komputer atau istilahnya yaitu hardware. Nah, di sini kita bahas dulu tentang pengertian fungsi dan keunggulan komputer. Komputer merupakan
penemuan paling besar dan fenomenal sepanjang masa sampai saat ini. Sehingga penemuan komputer ini membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat. Sampai saat ini, komputer berperan penting dalam kegiatan manusia. Hampir dalam setiap aktivitas, dunia informasi dan komunikasi tidak bisa dilepaskan dari penggunaan komputer. Nah, berikutnya, yang pertama yaitu pengertian komputer. Apa itu komputer? Komputer ini merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau istilahnya TIK yang dapat mengolah data menjadi informasi serta dapat menjalankan program berdasarkan suatu aturan tertentu. Itu pengertian komputer secara teknis tentunya. Nah, selain itu, banyak pula ahli yang mengartikan komputer ataupun berpendapat tentang pengertian komputer ini antara lain sebagai berikut. Nah, ini pendapatnya dari ahli Fiori berpendapat bahwa komputer adalah suatu alat pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan besar secara tepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Nah, ini pendapat dari Fiori, ahli Fiori. Berikutnya, ini ada lagi ahli yang lain, yaitu Hamaser. Ini berpendapat komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian pemrosesannya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Secara umum bisa kita simpulkan, komputer dapat diartikan sebagai sebuah mesin elektronik dijalankan oleh instruksi-instruksi yang disimpan di dalam memorinya. Yang kedua, memori tersebut dapat menerima data masukan atau input, memanipulasi atau mengolah data sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Ini lingkupnya yaitu proses, sehingga menghasilkan keluaran output berbentuk informasi dan menyimpan hasilnya untuk kebutuhan yang akan datang. Dua, fungsi dan keunggulan komputer. Fungsi dan keunggulan komputer ini yaitu salah satunya, yang pertama, komputer adalah alat yang multifungsi. Maksudnya apa? Fungsi sebagai berikut. 1. Menambahkan, memperbaiki, dan mengambil informasi sampai mengirimkannya kembali ke benua lain melalui satelit, komunikasi, dan saluran telepon. Yang kedua, dapat menghitung, membandingkan, mensimulasikan kegiatan-kegiatan, dan mengontrol proses dalam sebuah industri. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penelitian ilmiah. Yang keempat, dapat menguji semua pekerjaan-pekerjaan dengan benar, tepat, mudah, dan cepat. Berikutnya, sebagai media teknologi informasi dan komunikasi, komputer memiliki beberapa keunggulan seperti berikut. 1. Mampu mengakses data informasi dengan cepat dan tepat. 2. Menghasilkan informasi dari data yang lampau. 3. Mampu memproses data yang sangat besar menjadi informasi. 4. Mampu menyimpan data yang sangat banyak. 5. Mampu melakukan importing dan exporting data yang dirancang khusus. Selanjutnya, materi yang kita pelajari yaitu perangkat keras atau hardware. Pengertian dari perangkat keras atau hardware adalah perangkat-perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba. Perangkat keras komputer ini biasanya disebut dengan hardware
atau istilahnya hardware. Secara fisik, komputer terdiri dari komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, maka mengakibatkan tidak berfungsinya proses pada komputer dengan baik. Proses pengolahan data pada komputer mengalami 3 tahap, yaitu 1. Masukan atau istilahnya input. 2. Proses. Ketiga, yaitu keluaran atau output. Nah, satu kesatuan ini menjadikan komputer bisa mengolah data dengan baik. Jadi, ketiga-tiganya ini harus dilalui secara bertahap. Mulai dari masukan, yang dinamakan dengan input, terus proses, dan juga nanti ada hasil keluaran atau outputnya. Berdasarkan fungsinya, komponen-komponen perangkat keras komputer dibagi menjadi 5. 1. Ada istilahnya input device atau perangkat masukan. 2. Perangkat proses atau process device. 3. Output device atau perangkat keluaran. 4. Storage device atau istilahnya perangkat penyimpanan. Dan yang kelima, perangkat tambahan atau istilahnya peripheral. Nah, ketiga komponen ini merupakan klasifikasi dari perangkat keras komputer. Kita mulai bahas materinya, yaitu perangkat keras masukan atau input device. Input device ini merupakan perangkat masukan yang digunakan untuk memberikan input berupa data atau informasi perintah yang akan diolah di dalam komputer guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, ini dinamakan dengan input device atau perangkat masukan. Jadi, intinya untuk perangkat device ini bisa kita jelaskan, yaitu perangkat yang digunakan untuk memberikan input berupa data atau perintah yang akan diolah di dalam komputer guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, berikutnya, berdasarkan jadi berdasarkan sifatnya, input device dapat digolongkan menjadi 2, yaitu alat input langsung, yaitu input yang dimasukkan akan langsung diproses oleh alat proses atau alat memproses. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan sebagainya. 2. Input tidak langsung, yaitu input yang dimasukkan melalui media tertentu sebelum input diproses oleh alat memproses. Contohnya apa? Ini ada punch card, hard disk, kamera, dan lain sebagainya. Input device mempunyai fungsi antara lain memasukkan data dan program yang akan diproses ke dalam komputer, menerjemahkan kode-kode yang dikenal oleh media input ke dalam kode yang dikenal komputer, yaitu kode bit atau binary digit. Kemudian, mengirim data yang sudah berbentuk bit ke dalam storage atau media penyimpanan. Adapun yang termasuk dalam perangkat keras masukan adalah sebagai berikut. Ada keyboard. Nah, keyboard ini merupakan perangkat input untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU, biasanya berupa rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Berikutnya yaitu keyboard juga biasa disebut dengan papan tombol jari atau papan touch atau papan ketik biasanya. Awal mula penciptaan keyboard komputer
berawal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868. Ini awal keyboard. Nah, selanjutnya tahun 1887 diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Keyboard yang sering digunakan adalah jenis QWERTY. Tahun 1973, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO, International Standard Organization. Jumlah tombol pada keyboard ini yaitu ada 104 touch atau 104 tombol. Nah, berdasarkan susunan huruf pada keyboard, terdapat berbagai macam tipe keyboard, antara lain tipe DVOARK, ada lagi KLOK, ada Default, ada Glockenberg, ada Maldron, ada QWERTY. Nah, ini tipe-tipe dari jenis keyboard. Tapi yang banyak digunakan yaitu QWERTY. Perbedaan tipe ini hanya pada desain peletakan tombol-tombolnya saja. Nah, ini model QWERTY. Kalau yang seperti ini model Glockenberg. Secara umum, struktur tombol pada keyboard terdiri atas 4 bagian. Jadi, secara umum, keyboard ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, yaitu function keys. Function keys ini, atau tombol fungsi, dipergunakan sebagai perintah khusus yang disertakan pada sistem maupun aplikasi. 2. Tombol ketik atau istilahnya typing keys. Terdiri atas huruf, angka, tanda baca, simbol khusus, dan tombol dengan fungsi khusus. 3. Tombol control atau control keys. Terdiri atas tombol panah, home, and insert, delete, page up, page down, CTRL, ALT, dan escape atau ESC. Tombol angka yang berikutnya yaitu tombol angka atau istilahnya number keypad merupakan bagian khusus dari keyboard yang berisi angka dan berfungsi untuk masukkan data berupa angka dan operasi perhitungan. Contohnya ada angka 0 sampai dengan 9. Terus untuk operasi perhitungan contohnya apa? Ada simbol plus. Ini biasanya untuk operasi penambahan, ada simbol min untuk pengurangan, ada simbol bintang untuk kali, biasanya perkalian, ataupun simbol seperti garis miring. Ini untuk simbol pembagian. Nah, ini termasuk di bagian daripada tombol angka atau nomor keypad. Nah, ini contohnya. Secara umum, ini jadi untuk bagian tombol ini di keyboard itu ada 4 bagian. Saya ulangi lagi. Ini untuk type function keys. Function keys ini di atas ada tombol F1, F1, F2, F3, F4, dan seterusnya. Jadi ada tulisan F1, F2, F3, F4, dan seterusnya sampai 12 biasanya. Berikutnya ada lagi typing keys atau papan ketik biasanya ya. Nah, ini ada tombol, biasanya ini ada QWERTY, ada huruf abjad D, ada E, R, abjad A, B, A sampai Z, terus ada angka 0 sampai 9, ada macam-macam tombol papan ketik. Yang ketiga, ini ada tombol namanya area ini. Tadi sudah kita bahas, yaitu control key atau tombol pengontrol.
Berikutnya lagi ada tombol numeric atau numeric keypad, tombol angka yang terdiri dari angka dan juga simbol operator matematika. Nah, ini secara umum bagian daripada keyboard. Berikutnya, secara fisik, keyboard terbagi atas 4 macam. Jadi ada keyboard serial, ini menggunakan DIN 5mm, biasa digunakan pada komputer tipe AD. Ada lagi keyboard PS2 atau port sama dengan port untuk mouse dan biasanya digunakan pada komputer tipe ATX. Keyboard wireless tidak menggunakan kabel sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer, melainkan menggunakan koneksi infrared, Wi-Fi, atau Bluetooth. Yang keempat, yaitu keyboard USB, menggunakan konektor USB, menjamin transfer data lebih cepat. Nah, tadi macam-macam untuk jenis keyboard secara fisik. Berikutnya kita bahas yaitu perangkat input selanjutnya, yaitu mouse. Mouse atau biasanya mengenal kita, bahasa Indonesianya ada titikus. Mouse ini menjadi salah satu peralatan penting yang tidak dapat dipisahkan dari komputer sejak diperkenalkannya sistem operasi komputer berbasis grafis atau Graphical User Interface. Mouse adalah alat yang digunakan sebagai penunjuk atau pointing device pada sistem operasi berbasis grafis untuk menjelajahi program, memilih perintah, dan menjalankan sebuah perintah. Berikutnya, fungsi mouse pada komputer antara lain sebagai berikut. 1. Untuk menjalankan perintah pada komputer. 2. Untuk menempatkan kursor dengan cepat. 3. Untuk memilih dan membuka icon menu tertentu yang terdapat pada sistem operasi maupun perangkat lunak atau software. Nah, ini contoh mouse. Kira-kira apa ya untuk mouse jenis ini? Tadi secara fisiknya, kalau di keyboard itu ada 4 macam jenis fisiknya. Demikian juga nanti untuk mouse juga ada 4 macam jenis secara fisiknya. Kalau seperti di gambar ini, biasanya kita menyebutnya mouse tanpa kabel atau mouse Wi-Fi. Biasanya ini tanpa menggunakan kabel, langsung bisa terkoneksi di pointer yang ada di komputer. Nah, ini bahasan kita tentang mouse atau tetikus. Berikutnya, pada monitor terdapat simbol yang menunjukkan adanya mouse yang disebut dengan pointer. Jadi pointer ini simbol yang menunjukkan adanya mouse. Pointer ini akan bergerak searah dengan arah pergeseran mouse. Mouse bekerja dengan menangkap gerakan menggunakan bola yang menyentuh permukaan atau bidang datar yang keras dan rata. Dengan menggeser mouse di bidang yang datar, misalnya meja, kursor di layar akan bergerak sesuai dengan arah dan pergeseran mouse. Pada umumnya, mouse terdiri dari 2 tombol. Untuk eksekusi, ada sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebuah scroll yang ada di bagian tengah. Walaupun demikian, komputer-komputer berbasis Macintosh biasanya menggunakan mouse 1 tombol. Namun, ada juga mouse yang memiliki 3 tombol. Tapi umumnya hanya 2 tombol yang berfungsi, yaitu paling kiri dan
yang paling kanan. Pengaruh dari penekanan tombol atau yang dikenal dengan istilah klik ini tergantung pada objek daerah yang ditunjuk. Komputer akan mengabaikan penekanan tombol atau klik bila tidak mengenai area atau objek yang tidak penting. Dalam penggunaan atau pengoperasian mouse, dikenal istilah-istilah sebagai berikut. 1. Tunjuk atau point. Ini membawa penunjuk mouse ke bagian yang dikehendaki pada suatu icon, perintah, atau nama file. 2. Klik. Menekan tombol mouse sebelah kiri 1 kali dan segera melepaskan fungsinya untuk melakukan satu perintah. 3. Klik ganda atau istilahnya double click. Menekan tombol mouse 2 kali secara cepat tanpa menggeser mouse. Menekan dilakukan pada tombol kiri 2 kali dengan durasi waktu yang sangat singkat tanpa jeda. Berikutnya, yang keempat, geser atau drag. Menekan tombol kiri mouse dengan menekan dan menggeser atau digeser berfungsi untuk membuat blok atau memindahkan suatu bagian. Biasanya, istilah ini disebut dengan perintah drag and drop. Jadi menggeser dan menahan. Terus kita alihkan ke suatu bagian atau memindahkan ke bagian yang lain. Dari bagian satu ke bagian yang lain. Ini biasanya berfungsi untuk blok area. Yang kelima yaitu klik kanan atau right click. Ini biasanya untuk menekan tombol kanan mouse 1 kali dengan cepat. Kemudian dilepas lagi berfungsi untuk menampilkan menu. Menu apa? Menu shortcut. Jadi istilah lainnya itu apa? Right click. Menekan tombol mouse sebelah kanan yang berfungsi untuk menampilkan menu cepat. Untuk memunculkan menu ini shortcut biasanya. Nah, yang berikutnya, ini masih pokok bahasan tentang input device, yaitu joystick. Biasanya siswa mengenalnya lebih mengerti. Joystick ini biasanya berfungsi untuk main game, ya, atau istilahnya game controller. Joystick adalah alat masukan komputer yang berwujud tuas. Tentunya di rumah kalian pada saat mau main PS, salah satunya untuk nanti menggerakkan gamenya, ini menggunakan joystick biasanya. Alat ini dapat bergerak ke segala arah. Alat ini juga dapat mentransmisikan arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Pada umumnya, joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video yang dilengkapi lebih dari 1 tombol. Nah, ini joystick juga banyak diimplementasikan pada mesin lain, seperti pada kursi roda, bermotor, dan truk. Ini contohnya. Ini tentunya siswa pernah menggunakan yang di rumah sudah punya fasilitas PS. Ini biasanya menggunakan tombol-tombol joystick seperti ini. Yang keempat dari input device yaitu scanner. Scanner ini merupakan alat memindai suatu dokumen berupa teks, gambar, sebagainya, seperti halnya mesin fotokopi. Perbedaannya yaitu hasil dari pemindahan mesin fotokopi dapat langsung dilihat pada kertas, sedangkan hasil pemindahan dari mesin scanner ini ditampilkan pada layar monitor komputer dahulu.
baru kemudian nanti dapat diubah dan dimodifikasi atau diedit, serta disimpan dalam memori komputer sebagai file, teks, dokumen, maupun gambar. Nah, ini biasanya kalau kalian misalkan ada tugas menggambar, nanti kalian menggambar manual di kertas, ya, kertas, terus nanti hasilnya diwarnai. Setelah jadi finishing, menggambar suatu objek, sudah dikasih warna, sudah ditebalkan, sudah finishing, nanti dari kertas itu kita masukkan ke scan. Nah, setelah di-scan, biasanya nanti diminta untuk disimpan dalam bentuk file. Nah, file ini nanti yang dikirimkan ke Bapak Ibu Guru, khususnya seni budaya biasanya, untuk tugas menggambar, ataupun Bapak Ibu Guru yang lain, yang biasanya secara manual, terus nanti dikirim dalam bentuk file. Nah, alatnya biasanya menggunakan alat semacam ini bentuknya. Tapi sekarang pun kita menggunakan Android juga bisa, lewat fasilitas yang ada di Android. Nanti ada yang scan PDF, scan gambar. Nah, ini lebih mudah. Jadi tidak usah kita beli scanner seperti ini, tapi lewat HP juga ada. Nanti ada fasilitas untuk men-scan manual, nanti disimpan dalam bentuk file. Nah, hasil pemindahan tersebut ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Yang kelima, input device ini adalah kamera digital. Kamera digital merupakan kamera tanpa film sebagaimana kamera biasa. Kamera yang didapat dengan kamera digital disimpan secara otomatis dalam memori kamera sebagai file. Gambar yang diperoleh dapat dipindahkan atau ditransfer ke komputer melalui koneksi USB atau menggunakan kartu memori dan diedit menggunakan perangkat lunak yang ada di komputer. Beberapa jenis kamera yaitu untuk mengambil gambar statis dan kamera untuk merekam gambar dinamis seperti video. Nah, ini contoh gambar kamera atau biasanya kita mengenal dengan kamera digital. Yang mana kamera digital ini bisa untuk mengambil gambar statis, istilahnya gambar yang tidak bergerak. Yang kedua, bisa untuk mengambil gambar dinamis seperti video. Ini kita menggunakan kamera digital. Selain perangkat-perangkat tadi di atas, setelah kita bahas, yaitu berikutnya yang ke-6, mikrofon atau mic. Ini merupakan perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan input berupa suara atau video. Berikutnya, yang ke-7 ada webcam atau web kamera. Web kamera ini merupakan kamera kecil yang berfungsi sebagai input device atau gambar video. Webcam dapat digunakan untuk berkomunikasi sambil melihat lawan bicara. Webcam dapat dipasang pada bagian atas komputer dan dapat menangkap video serta gambar, kemudian langsung menyimpannya dalam hard drive komputer dan dapat dilihat kembali. Nah, pada saat kemarin di program kegiatan MPLS kan ada live streaming lewat YouTube. Nah, itu kemarin kita juga menggunakan merekam menggunakan webcam. Webcam ini kita koneksikan ke komputer, komputer kita koneksikan ke internet, internet nanti kita koneksikan lagi ke channel YouTube. Nah, di situ nanti kita bisa streaming secara langsung. Webcam ini juga dihubungkan komputer melalui port USB atau port COM. Contoh gambarnya. Ini salah satu gambar webcam, contoh webcam. Dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain.
berikutnya, input device berikutnya yaitu barcode reader. Biasanya kamu temui perangkat ini ada di swalayan atau toko ataupun di perpustakaan. Nah, biasanya digunakan untuk membaca dari harga, nama barang. Ini bisa disimbolkan dalam bentuk barcode reader. Sehingga kita bisa menemuinya pada saat kita mau ke swalayan atau supermarket. Nanti setelah kita mau membayar di kasir, barang-barang kita akan dicek menggunakan barcode. Sehingga begitu barang tadi atau barang yang kita beli itu kita tempelkan atau kita letakkan berdekatan dengan barcode, nanti komputer langsung bisa membaca nama barangnya apa, harganya berapa, yang dibeli nanti berapa, kita tinggal masukkan lewat keyboard. Sedangkan untuk nama-namanya dan harga ini sudah ada di semacam simbol yang ada di label barang yang kita beli. Sehingga kasir bisa memasukkan secara cepat. Jadi barcode reader ini digunakan kasir sebagai alat untuk membaca kode barcode yang biasanya menempel pada produk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kode barcode ini akan diterjemahkan sehingga akan diketahui harga dan nama produknya. Berikutnya, input device selanjutnya yaitu Digiter Graphic Tablet. Ini merupakan untuk menggambar grafik secara elektronik. Biasanya digunakan oleh desainer yang memerlukan gambar elektronik secara cepat dan akurat. Berikutnya ada input device namanya trackball. Trackball ini merupakan alat yang hampir sama dengan mouse. Perbedaannya pada letak roda pemutarnya. Pada trackball, roda pemutarnya berada di atas sehingga memutarnya dengan jari tangan. Berikutnya, input device berikutnya yaitu like pen. Like pen ini merupakan alat yang menyerupai pena. Alat ini dapat memancarkan sinar yang berguna untuk menulis, terus langsung pada suatu layar monitor atau bidang datar khusus. Dengan menggunakan like pen ini, data baik angka maupun huruf dapat langsung dimasukkan ke CPU melalui layar komputer. Pada layar monitor, terdapat tombol-tombol yang berguna untuk setting jenis angka atau huruf dan waktu eksekusi. Berikutnya, ada touchscreen atau layar sentuh. Nah, ini biasanya di tablet atau di Android ada fasilitas ini ya. Atau pada saat sekarang itu di ATM juga ada yang ATM modelnya touchscreen. Nah, pada layar sentuh atau touchscreen, ini merupakan layar monitor yang didesain atau dimodifikasi untuk mengenali sentuhan pada permukaannya. Dengan menyentuh layar, pengguna dapat memilih operasi atau memindahkan kursor. Nah, itu tadi beberapa macam dari perangkat input device, khususnya pembahasan kita pada sesi kali ini yaitu tentang perangkat keras. Ini pokok bahasan yang pertama di perangkat keras ini berupa input device. Dan masih ada nanti di pertemuan berikutnya ada process device, storage device, peripheral device. Nah, ini berkaitan dengan perangkat keras.
Saya rasa cukup dulu untuk pokok bahasan kita pada sesi kali ini. Nanti kita lanjutkan di pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang proses device. Terima kasih, dan jangan lupa silakan kamu pelajari lagi bila belum jelas atau belum bisa memahami, bisa diputar ulang video ini atau bisa komunikasi lewat WA yang kami miliki. Saya rasa cukup, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.